Arah Dinoyo lur, iki super lur. Arah Dinoyo. Seperti adegan film laga, polisi kejar-kejaran dengan pengendara minibus di jalan Kota Malang. Video amatir merekam mobil patroli Sabara Polresta Malang Kota mengejar mobil minibus. Minibus terus berlaju hingga menabrak pengendara sepeda motor dan kendaraan lainnya. Pelarian minibus terhenti usai menabrak mobil lain. Mobil minibus akhirnya menjadi sasaran amuk warga. Menurut polisi, pemilik minibus melarikan diri ketika dirazia patroli saat berada di tempat yang gelap. Diduga, pemilik kendaraan sedang berbuat mesum pada saat itu. Pada saat melihat kendaraan berhenti di sebelah Museum Brawijaya, di mana tempatnya tersebut juga remang-remang, dan kondisi kendaraannya juga bergoyang-goyang, sehingga dengan anggota segera menghampirinya. Dari kecurigaan itulah, maka anggota kemudian berinisiatif untuk memeriksa. Namun dari pelaku yang ada di dalam kendaraan juga langsung menancap gas, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa ini adalah berkaitan dengan pelanggaran hukum yang terjadi. Penumpang serta pengemudi diketahui seorang pria dan perempuan dan kini diproses di unit Laka Lantas Polresta Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya dilaporkan ke polisi oleh anak kandungnya. Wanita 68 tahun itu dipolisikan karena mencuri telepon genggam anaknya. Seorang wanita Parubaya berinisial AL ditangkap polisi atas dugaan mencuri telepon genggam. Ironisnya, penangkapan wanita berusia 68 tahun ini terjadi atas laporan anak kandungnya sendiri. Kapolsek Sandubaya, Kompol Nasrullah menyatakan pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh ibu terhadap anak kandungnya terjadi dikarenakan pelaku kesal. Selama bekerja di rumah anaknya sebagai tukang cuci dan menjaga cucu, pelaku tidak pernah diberi uang. Terdesak utang, pelaku akhirnya mencuri telepon anaknya. Tersangkanya adalah ibu kandung dari korban sendiri, dan akhirnya kami menggunakan pasal 367 pencurian dalam keluarga. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada upaya dari pihak keluarga juga untuk melakukan restoratif justice karena pelaku dengan korban ada hubungan darah yang sangat erat. Polisi tidak menahan AL dan atas kesepakatan keluarga, kasus ini akan diselesaikan melalui restoratif justice atau menyelesaikannya di luar jalur peradilan melalui mediasi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kontestasi bakal kandidat presiden pada pemilu 2024 yang semakin panas. 3 nama besar disebut memiliki elektabilitas tinggi dan tren yang meningkat, sementara untuk partai politik, popularitas Partai Perindo terus meningkat. Meski pemilihan presiden masih tahun 2024, kontestasi kandidat potensial sebagai calon presiden terus mengemuka. Sejumlah tokoh disebut memiliki elektabilitas yang terus merangkak, sementara kandidat lainnya mengalami stagnansi dan juga tren penurunan. 3 nama besar disebut mengalami tren peningkatan elektabilitas dari Februari ke April 2022. Elektabilitas Ganjar Pranowo sukses menyalip saingan terdekatnya Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan yang berada di bawah Prabowo unggul jauh ketimbang tokoh atau elit partai lain. Dalam survei Indikator Politik Indonesia, Ganjar Pranowo meningkat tajam dari 22,4% menjadi 26,7%. Sementara Prabowo Subianto naik tipis dari 21,6% menjadi 23,9%. Sedangkan Anies Baswedan dari 17,1% menjadi 19,4%. Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengalami tren penurunan. Namun ada menarik. Menteri BUMN Erick Thohir mengalami peningkatan meskipun tipis. Sebagai kandidat yang belum pernah berkontestasi dalam gelaran pesta demokrasi, nama Erick Thohir disebut memiliki elektabilitas yang cukup menarik. Potensi Erick ditengarai dipengaruhi kinerjanya sebagai Menteri BUMN dalam pembenahan perusahaan-perusahaan plat merah. Meskipun nama-nama tersebut memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dan memiliki tren peningkatan, politik sangat menentukan mereka dalam berkontestasi di pesta demokrasi terbesar pada tahun 2024. Untuk partai politik, Partai Perindo semakin moncer jelang pemilu 2024. Hasil survei Partai Besutan Haritanu Sudibyo menyalip Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya, Lembaga Survei Carta Politika Indonesia juga melansir hasil survei yang nyaris sama. Ganjar Pranowo mendapatkan pilihan tertinggi publik untuk Pilpres, diikuti Prabowo Subianto. Sementara untuk Wakil Presiden pilihan tertinggi jatuh pada Sandiaga Uno. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis survei nasional terkait calon presiden 2024 dengan elektabilitas tertinggi. Hasil survei pada 1.220 responden dengan margin error 2,83%. Pada 9 tokoh menyebut 3 tertinggi yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan pilihan tertinggi publik untuk Pilpres dengan perolehan 29,2%. Di posisi kedua ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan perolehan 23%. Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan perolehan 22,2%. Survei yang dilakukan pada 10 hingga 17 April 2022. Bagaimana pandangan mereka optimis. Minimal kalau kita lihat data setahun atau 2 tahun terakhir, kecenderungannya makin mengkerucut dan makin membesar kepada 3 nama. Yang pertama ada Ganjar Pranowo, ini cukup stabil dari data kita sekitar 8 bulan terakhir, ada di posisi pertama, disusul oleh Pak Prabowo dan kemudian disusul oleh Anies Baswedan. Dan kemudian disusul juga oleh Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno dan AHY, Ibu Khofifah yang bisa dikatakan ada dalam rentang margin of error. Jadi saya harus disclaimer terlebih dahulu. Kalau kita membaca data RK, SU, AHY, dan kemudian Ibu Khofifah, ini kecenderungannya masih dalam selisih margin of error atau tidak bisa kita anggap. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pengusaha perhotelan di Sumatera Utara untuk ikut dalam program penguatan rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta ikut program sertifikasi usaha. Hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan produk lokal buatan UMKM untuk memenuhi berbagai kebutuhan usaha perhotelan dan juga pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menghadiri acara Pratemu Bisnis Pelaku UMKM Ekonomi Kreatif Sumatera Utara di Kota Medan. Dalam pertemuan ini, Menparekraf melakukan sosialisasi fintech bisnis matchmaking atau Finback. Finback dapat memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses permodalan untuk meningkatkan kemampuan bisnis. Dengan memberikan solusi akses pembiayaan, akan bangkit ekonomi, terbuka peluang usaha, dan lapangan kerja tercipta. Dan pemerintah harus hadir dengan program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Utara, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga memberikan santunan untuk Panti Asuhan Al-Jam'iyatul Wasliyah di Lubuk Pakam, Deli Serdang. Sandiaga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu menjaga keberlangsungan hidup anak yatim piatu di panti asuhan ini, di tengah naiknya berbagai harga kebutuhan pokok. Dari Sumatera Utara, Siti Nur Aisyah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk di kuartal pertama tahun 2022 berhasil mencatat laba bersih 12,22 triliun rupiah atau tumbuh 78,13%. Nah, untuk dana pihak ketiga dan penyaluran kredit juga tumbuh 7,39% dan 7,43%. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI pada kuartal pertama tahun 2022 mencatat laba bersih 12,22 triliun rupiah atau tumbuh 78,13%. Aset BRI Group pada akhir Maret 2022 juga tercatat tumbuh 9,99% menjadi 1.650,28 triliun rupiah. Tumbuhnya laba bersih pada kuartal pertama tahun 2022 ditopang penyaluran kredit BRI sebesar 1.075,93 triliun rupiah dengan menghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga yang tumbuh 7,39%. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, positifnya kinerja BRI dan fundamental perseroan yang semakin sehat diikuti strategik respon yang tepat diiringi manajemen risiko yang baik dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global. Namun demikian, kita secara internal tadi saya sebutkan bahwa kita punya LDR masih di bawah 90% loh. LDR kita 86,96%. Kemudian kita kemarin right issue kita dapat suntikan modal yang cukup besar
Sehingga kita punya rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio, CAR itu 24,61%. Kalau melihat ini rasanya kita tinggal mematrikan bahwa antara faktor eksternal dan internal gitu. Dan internal kita cukup sehat, cukup kuat, sehingga sampai saat ini kita masih tetap optimis bahwa kredit BRI akan tumbuh 9-11%. BRI optimis kinerja di tahun 2022 akan mampu melampaui kinerja sebelum masa pandemi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.